Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Prastiono, mahasiswa UIN SSC Syekh Nurjati, Kota Cirebon, jurusan Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama terhadap riba dan implikasinya terhadap keuangan pribadi. Penelitian ini sendiri berfokus pada bagaimana mahasiswa memaknai riba dan bagaimana pemahaman tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Riba merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang secara tegas dilarang dalam agama. Namun dalam praktiknya, mahasiswa sebagai generasi muda sering dihadapkan pada realitas keuangan modern seperti pinjaman online, kredit konsumtif, dan bunga bank. Kondisi ini menimbulkan potensi kesenjangan antara pemahaman normatif tentang riba dengan praktik keuangan sehari-hari mahasiswa. Persepsi mahasiswa terhadap riba tidak hanya terkait dengan aspek religius saja, namun juga mempengaruhi sikap terhadap instrumen keuangan modern seperti pinjaman berbunga tinggi, pilihan bank syariah versus konvensional, dan bagaimana mereka mengelola anggaran, tabungan, serta uang pribadi. Ekonomi syariah juga menekankan larangan riba sebagai salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan Islam. Namun, di era modern ini, praktik riba seringkali hadir dalam kehidupan mahasiswa. Misalnya melalui pinjaman online, kartu kredit, atau cicilan barang konsumtif. Mahasiswa sebagai generasi intelektual seharusnya menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai syariah, termasuk menjauhi riba. Akan tetapi, terdapat fenomena bahwa sebagian mahasiswa masih menggunakan fasilitas keuangan berbasis bunga karena faktor kebutuhan ekonomi, gaya hidup, maupun keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali persepsi mahasiswa tentang riba dan bagaimana pemahaman tersebut mempengaruhi praktik keuangan mereka sehari-hari. Dalam urgensi penelitian sini sendiri, praktik riba masih banyak ditemui dalam kehidupan keuangan mahasiswa. Terjadi kesenjangan antara pemahaman normatif riba dan praktik keuangan sehari-hari. Mahasiswa sering menggunakan produk keuangan berbasis bunga atau pinjaman online, kredit, dan cicilan. Minimnya penelitian yang mengkaji persepsi riba dan implikasi terhadap keuangan pribadi mahasiswa. Hasil penelitian ini sendiri diharapkan dapat menjadi dasar edukasi keuangan syariah di lingkungan kampus. Dalam rumusan masalah ini sendiri, yaitu bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama terhadap konsep riba dalam perspektif syariah dan praktik keuangan modern. Terus, bagaimana implikasi persepsi mahasiswa tersebut terhadap perilaku dan pengelolaan keuangan pribadi. Dan satu lagi yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya persepsi mahasiswa terhadap riba. Untuk tinjauan teoristis sendiri, yaitu ada teori persepsi. Persepsi mahasiswa tentang riba dipengaruhi pengetahuan, pengalaman, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu larangan riba. Riba dilarang dalam Islam karena mengandung nilai ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Terus yang selanjutnya itu Theory of Planned Behavior atau TPB. Perilaku keuangan dipengaruhi sikap, norma sosial, dan kontrol diri. Dan yang terakhir yaitu relevansi penelitian. Persepsi riba mempengaruhi keputusan keuangan mahasiswa. Dalam next slide selanjutnya yaitu kita dapat melihat kerangka pikir, yaitu nilai prinsip dan ekonomi Islam yang termasuk larangan riba dan keadilan masalah itu terbagi dalam pengetahuan keagamaan dan literasi keuangan syariah, persepsi mahasiswa terhadap riba yang mencakup pemahaman, penilaian, dan sikap, dan norma subjektif religius yang termasuk lingkungan sosial, keputusan dan perilaku keuangan pribadi. Contohnya, penggunaan kredit pinjaman, cicilan, dan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, tekanan ekonomi dan akses keuangan. Yang selanjutnya, implikasi etis, finansial, dan syariah. Untuk metode penelitiannya ini tersendiri menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dapat memahami persepsi dan makna subjektif mahasiswa terkait riba,
metode studi kasus atau fenomenologis, yaitu menggali pengalaman dan pemaknaan langsung mahasiswa. Teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu melalui wawancara mendalam semi terstruktur untuk meroleh data yang kaya dan kontekstual. Untuk teknik analisis data, transkrip data mengubah hasil wawancara audio menjadi teks verbatim. Yang selanjutnya yaitu coding, mengelompokkan data ke dalam kode dan kategori tematik. Analisis tematik, mengidentifikasi pola, tema utama, dan makna yang muncul. Yang terakhir yaitu interpretasi fenomenologis, menafsirkan pengalaman subjektif mahasiswa terkait riba dan keuangan pribadi. Manfaat penelitian ini sendiri yaitu dapat menjadi kontribusi akademik ekonomi Islam, memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya terkait persepsi mahasiswa terhadap riba dalam praktik keuangan modern. Yang selanjutnya yaitu dapat menjadi rekomendasi literasi keuangan syariah, menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan literasi dan kesadaran keuangan syariah di kalangan mahasiswa. Dan kesimpulannya itu, secara praktis penelitian ini merekomendasikan 3 hal, yaitu persepsi mahasiswa terhadap riba bersifat beragam, dipengaruhi oleh pemahaman agama, lingkungan sosial, dan pengalaman keuangan. Yang kedua yaitu terdapat kesenjangan antara pemahaman normatif larangan riba dengan praktik larangan keuangan mahasiswa sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu persepsi tersebut berimplikasi langsung pada pengambilan keputusan keuangan pribadi mahasiswa. Jadi, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademik bagi kajian ekonomi Islam, khususnya isu riba di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian ini sendiri dapat menjadi bahan rekomendasi peningkatan literasi keuangan syariah di perguruan tinggi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas subjek dan pendekatan agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Faktor pengetahuan, sikap, dan kontrol perilaku atau TPB berperan penting dalam membentuk persepsi riba. Sekian paparan dari saya dan Kastiono. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan persepsi mahasiswa Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.